Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, bertemu lagi bersama Ibu Jenny, mahasiswa fisika dari Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai latihan GLB dan latihan GLBB yang terdiri dari 3 soal. Soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan grafik di atas, A. Jelaskan dari gerakan benda tersebut. B. Berapakah jarak yang ditempuh benda selama perjalanannya? Nah, pembahasannya. A. Gerakan benda tersebut, yaitu yang pertama, gerakan benda dari titik A ke titik B, dari titik A ke titik B, yaitu merupakan gerak lurus berubah beraturan dipercepat, karena kecepatannya bertambah. Mulai dari awalnya kecepatannya 0 meter per sekon, bertambah menjadi 2 meter per sekon. Selanjutnya, gerakan benda dari titik B ke titik C, dari titik B ke titik C, yaitu merupakan gerak lurus beraturan, karena kecepatannya tetap atau kecepatannya konstan, yaitu 2 meter per sekon. Selanjutnya, gerakan benda dari titik C ke titik D, dari titik C ke titik D, yaitu merupakan gerak lurus berubah beraturan dipercepat, karena kecepatannya bertambah. Mulai dari kecepatan awalnya 2 meter per sekon, bertambah menjadi 5 meter per sekon. Nah, untuk yang B, berapakah jarak yang ditempuh benda selama perjalanannya? Nah, pembahasannya di sini grafik ini Bu bagi menjadi 2 bangun ruang, yaitu yang pertama trapesium, yang kedua juga berbentuk trapesium. Nah, jadi S atau jaraknya sama dengan luas bangun ruang yang pertama ditambah luas bangun ruang yang kedua. Nah, bangun ruang yang pertama yaitu trapesium. Persamaannya A ditambah B per 2 dikali T atau jumlah sisi sejajar dikali tinggi per 2. Nah, A-nya Ibu ambil bagian atas yaitu 4, B-nya Ibu ambil bagian bawah yaitu 7, dan T-nya bernilai 2. Maka hasilnya yaitu 11 meter kuadrat. Jadi, luas bangun ruang yang pertama yaitu 11 meter kuadrat. Nah, luas bangunan yang kedua itu juga berbentuk trapesium. Persamaannya sama. Nah, A-nya bernilai 2, B-nya bernilai 5, dan T-nya bernilai 2. Sehingga hasilnya yaitu 7 meter kuadrat. Nah, sehingga jarak yang ditempuh benda selama perjalanannya yaitu luas bangun 1 ditambah luas bangun 2, yaitu 11 meter kuadrat ditambah 7 meter kuadrat, sehingga jaraknya yaitu 18 meter kuadrat. Soal nomor 2. Si Tompul mengendarai sepeda motor balap dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah kecepatan si Tompul setelah bergerak selama 10 sekon jika kecepatan awalnya 0. Nah, pembahasannya diketahui. Yang pertama yang kita ketahui yaitu percepatannya sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, waktu atau T-nya yaitu 10 sekon. Selanjutnya, V0 atau kecepatan awalnya yaitu 0. Nah, ditanya Vt-nya berapa atau kecepatan akhirnya berapa. Nah, kecepatan akhir ini biasanya ditulis dengan huruf V ataupun dengan huruf Vt. Nah, jawabannya persamaan yang kita gunakan yaitu Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Nah, ini merupakan persamaan untuk GLBB dipercepat. Nah, kita masukkan nilainya, maka Vt sama dengan 0 ditambah 4 meter per sekon kuadrat dikali 10 sekon. Maka hasilnya yaitu Vt sama dengan 4 meter per sekon kuadrat dikali 10 sekon. Sehingga hasil akhirnya yaitu Vt sama dengan 40 meter per sekon. Nah, jadi kecepatan si Tompul setelah bergerak selama 10 sekon yaitu 40 meter per sekon.
Soal nomor 3. Dimas mengendarai mobil dengan kecepatan 54 km per jam. Tiba-tiba, ia melihat seekor kucing yang melintas pada jarak 75 meter di hadapannya. Tentukan perlambatan yang harus dilakukan oleh Dimas agar kucing tidak tertabrak. Nah, pembahasannya diketahui kecepatan Dimas atau kecepatan akhir Dimas yaitu 54 km per jam. Nah, kilometer per jam ini harus kita ubah terlebih dahulu ke meter per sekon, sehingga kecepatannya menjadi 15 meter per sekon. Selanjutnya, jaraknya yaitu 75 meter. Nah, karena pada soal tidak diketahui kecepatan awalnya, maka kecepatan awalnya yaitu 0 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan, berapa perlambatan yang harus dilakukan oleh Dimas? Nah, jawabannya, persamaan yang kita gunakan yaitu persamaan gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat, atau percepatannya bernilai negatif. Nah, kita masukkan nilainya, maka 15 kuadrat sama dengan 0 kuadrat dikurang 2A dikali 75 meter. Nah, sehingga hasilnya yaitu 225 sama dengan negatif 150 dikali A. Maka A sama dengan negatif 225 per 150. Maka A sama dengan negatif 1,5 meter per sekon kuadrat. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa ini merupakan perlambatan. Nah, jadi perlambatan yang harus dilakukan oleh Dimas yaitu 1,5 meter per sekon kuadrat. Sekian yang dapat Ibu jelaskan. Ibu harapkan Anda semua dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.